Kemerdekaan adalah satu topik yang sangat amat penting, yang di dalam Alkitab banyak sekali dibicarakan. Di dalam kehidupan itu sesuatu yang sangat penting dan mempengaruhi kehidupan manusia. Saudara, manusia hidup bergumul dengan masalah kebebasan, kemerdekaan. Karena kita melihat bahwa setiap zaman, setiap tempat selalu ada masalah tentang hal ini. Yaitu manusia kalau ada kuasa menindas yang lemah dan memanfaatkan mereka. Kita melihat bagaimana di dalam seluruh wilayah, seluruh zaman. Kitab di dalam kitab Pentateuch, kitab Keluaran, kita melihat suatu perbudakan yang sangat kejam. Kita tahu bagaimana pemerintahan Mesir menindas, membinasakan, memperlakukan dengan sangat tidak baik. Dan ini bukan satu cerita di satu tempat. Kalau kita menyelidiki, mempelajari tentang perbudakan, penjajahan di Afrika, di Asia, di Amerika Latin, di setiap zaman, dimanapun, begitu ada yang berkuasa maka menyerang wilayah lain, menaklukkan, mengambil manfaat. Dalam kitab Hakim-Hakim kita melihat bagaimana sering orang-orang Amalek, orang-orang dari bangsa lain menindas, menjajah. Mau musim panen, mereka datang merampas. Mereka memukul, mereka mengambil bukan hanya harta benda, hasil bumi, makanan, bahkan orang juga dirampas. Bagaimana orang di Afrika diculik, orang tua dan anak dipisahkan, dibunuh, dipekerjakan sebagai mesin. Ada mesin yang tidak perlu dibeli, ada yang mesti dibeli. Ada manusia yang tidak perlu beli. Mereka rampas, mereka manfaatkan atau dijadikan jual beli. Saudara, kisah-kisah perbudakan kalau kita mempelajari itu penuh dengan kekejaman, kebengisan, kebrutalan dan tidak punya hati nurani. Menyengsarakan, merampas bukan hanya harta benda, tapi kehidupan, masa depan dan satu kehidupan. Betapa kejam kita melihat hal ini dilakukan. Sebagian novel-novel seperti Uncle Tom's Cabin yang di Inggris, di Amerika Serikat. Itu bagaimana mengungkapkan kekejaman luar biasa. Di Brasil juga ada satu novel yang mirip, ya, yang berjudul Budak Isaura atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Isaura. Lebih singkat. Bagaimana kekejaman-kekejaman yang terjadi. Saya mendengarkan gubahan daripada Verdi yang menulis banyak opera. Dan dalam satu operanya yang berjudul Nabucco. Nabucco adalah versi yang dalam bahasa Indonesia kita tahu sebagai Nebukadnezar. Di situ ada satu lagu yang terkenal dari opera tersebut adalah berjudul La Pensiero. Ya, bahasa Italia kadang mulut kita Prancis juga agak susah. Yang dalam bahasa Inggrisnya diberi judul The Chorus of the Hebrew Slave. Saya ketika mendengarkan, saya terkesiap, terpana, tidak bergerak, tercekam. Bagaimana kesedihan. Lagu Verdi itu luar biasa. Lagunya sangat indah. Lalu para budak itu bernyanyi dengan penuh perasaan. Dan jiwa terasa ikut terhisap, merasakan kesedihan, kesusahan. Di Babel mereka merindukan tanah air sebagai budak. Nah, di situ ada menjadi opera, ada cerita-cerita tentang beberapa unsur pribadi, namanya juga cerita. Ya. Dan lagu ini sekaligus adalah mau mengangkat satu patriotik dari orang-orang Italia yang waktu itu dikuasai oleh Austria.
sehingga membangkitkan. Tidak ada satu bangsa yang senang kalau ada bangsa lain menjajah. Mereka akan ditindas, mereka akan mengalami banyak kesulitan. Kita tahu bagaimana Indonesia ratusan tahun dijajah oleh Belanda maupun sejumlah bangsa lain seperti Portugis dan yang lainnya di belahan dunia yang lain. Lalu datang Jepang yang begitu kejam pada masa penjajahan yang dilakukan terhadap orang Indonesia di sejumlah tempat di Asia, di Korea, dan banyak cerita-cerita mengerikan yang terjadi di Cina. Begitu mengerikan. Ketika ada yang berkuasa, mereka bisa berbuat sekehendak mereka. Dan yang mengalami tidak punya kuasa, kematian, keterpisahan, derita, itu merupakan bagian daripada kehidupan yang sering dialami. Lalu saudara, saya ketika membaca puisi ini, coba kalau saya membacakan, Anda mendengarkan. Sejak saat aku dilahirkan, aku menghirup udara perbudakan. Bagaikan benih yang ditaburkan ke tanah terkutuk. Seumur hidupku aku meratapi nasibku yang merana ini. Kedua lenganku terbelenggu, tak dapat mendekap siapapun. Bibirku maupun mataku tak dapat mengungkapkan cinta. Tuhan memberiku hati hanya untuk merasakan kepedihan. Di halaman yang berudara sejuk, bunga-bunga harum semerbak, burung-burung hutan mendendangkan lagu kebebasan. Hanya bagi budak yang malang, tak ada lagu, tak ada kasih. Diamlah kau budak yang malang, mengeluh adalah dosa. Lagu tentang derita hatimu tak patut didendangkan. Hidup itu bukanlah hakmu, hatimu bukanlah milikmu. Kita sama-sama manusia. Tapi ada orang yang hidupnya menderita. Cerita Isaura adalah mamanya yang diinginkan oleh tuannya. Tapi dia tidak mau, tidak nurut. Lalu ditempatkan di tempat di mana dia harus disiksa. Tapi oleh seorang mandor yang baik, dilindungi, dibaikin. Tapi begitu ketahuan sama pemilik yang jahat, yang bengis, justru dipecat, lalu diperlakukan buruk sampai mati. Dan anak ini lahir sebagai seorang yang budak dan orang tuanya mati. Tapi sang nyonya itu baik. Sehingga melihat anak ini, dia tidak punya anak perempuan, diambil. Isaura bertumbuh, dirawat dengan baik, cantik, dididik, main piano, bernyanyi, karena seperti pengganti anak perempuan yang tidak pernah dilahirkan oleh si nyonya. Tapi begitu dia besar, putranya yang juga tidak kalah bengis daripada papanya, itu yang punya istri yang cantik, kaum yang baik, kelas atas, melihat perempuan ini juga menginginkan. Nah, cerita menjadi banyak hal yang menyusahkan. Kadang hidup sebagian orang adalah seperti demikian. Dia ingin dibebaskan, nyonyanya mau membebaskan. Ya, nyonya menantu sang nyonya besar yang juga perempuan baik mau membebaskan. Tetapi kisah menjadi rumit. Hidup di bawah penjajahan, perbudakan, penindasan, hak hidup itu tidak ada. Seperti puisi tadi, itulah nasib seorang budak. Dan kadang nasib buruk itu menimbulkan kepedihan. Nah, kisah-kisah ini mengungkapkan tentang orang-orang dalam perbudakan dan betapa menyusahkan. Tuhan sangat membenci penjajahan, perbudakan, karena manusialah gambar Allah yang Dia kasihi. Tidak patut yang satu menindas, merampas, dan memanfaatkan dengan penuh kekejaman untuk mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Mereka bekerja dan semua yang mereka kerjakan memberikan hasil tanah, hasil kebun, memperkaya diri mereka. Itulah akhirnya
terjadi perang sipil, pergumulan berat. Bahkan orang-orang Kristen yang baik ingin membebaskan budak pun terhalang. Karena itu bisa merontokkan ekonomi. Itu menyebabkan kesulitan. Tapi itu bukan alasan. Sehingga harus sampai terjadi perang. Karena orang tidak boleh di dalam perlakuan yang brutal, kejam, tidak berperi kemanusiaan, dan itulah melawan Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Maka yang pertama saudara kita belajar bahwa perbudakan, penjajahan, penindasan adalah hal yang buruk dan kemerdekaan dibutuhkan. Dan itu adalah hal yang paling dasar yang dibutuhkan oleh orang untuk hidup yang baik. Maka di dalam banyak negara termasuk Indonesia dengan preambelnya, kemerdekaan adalah hak setiap umat di dalam dunia. Dan ini adalah satu sikap pemahaman yang benar. Saudara, kita lihat bagaimana ketika orang di dalam segala kesulitan demikian, maka hidup mereka itu begitu sengsara. Maka kita bersyukur Tuhan tidak ingin ada perbudakan dan penjajahan. Dan kita melihat bagaimana orang Israel dibebaskan. Kita ingin supaya ada keadilan. Tidak boleh satu golongan atau orang lain yang diperlakukan tidak baik. Bahkan ketika mereka kurang beruntung, kita tidak boleh memperlakukan mereka sebagai benda. I and it. Tetapi I and thou. Orang Kristen tidak boleh memperlakukan orang lain. Mau dia punya status, kita hormat, tetapi nothing. Ya. Orang punya status, punya kuasa, kita tidak berani mukul dia. Tapi kita bisa memperalat dia dengan cara-cara ketika kita ada kesempatan. Dan karena memang tidak ada penghargaan kepada sesama. Apalagi kepada yang tidak punya kuasa. Disitulah biasanya kita aslinya keluar. Kepada orang bawah. Tanduk kita menanduk. Kaki kita menendang. Dan bagaimana perlakuan-perlakuan yang buruk. Dan ini bukanlah apa yang baik. Kemerdekaan adalah hal yang paling basic bagi setiap orang. Tuhan mengasihi manusia, maka kita lihat drama besar di dalam kisah Alkitab, dalam kitab Keluaran. Bagaimana orang Israel menjerit dan Tuhan membebaskan. Bagaimana Tuhan membebaskan? Tuhan kasih prelude, kasih satu perjalanan sebelum sampai kepada pembebasan 10 tulah. Dan begitu dahsyat dalam satu performance, satu pengungkapan kuasa Tuhan. Betapa dia menyatakan kuasa, niat, maksud, dan nilai-nilainya dia. Itu bagaimana tulah demi tulah menghajar, menghantam, menaklukkan, menghancurkan sampai kepada yang ke-10. Itulah sesuatu pagelaran pernyataan Tuhan. Semua yang sulung, dari binatang sampai manusia, dari budak sampai pangeran-pangeran, dari di tempat-tempat yang paling remeh sampai di istana, ada jeritan, melolong, tangisan yang mengerikan. Itu bagaimana kalau orang punya bulu kuduk, muncul kayak landak, begitu mengerikan. Tidak ada yang bisa main-main pada malam itu, ketika malaikat maut itu mendatangin, menyatakan hukuman. Ini semua dari Tuhan yang menyatakan murkanya terhadap perbudakan. Dan bagaimana dia mengasihi manusia. Supaya dengan demikian orang Israel dapat dibebaskan. Menjadi satu bangsa merdeka. Yang akan dibentuk menjadi orang yang hidup dengan harkat. Dan dipakai Tuhan untuk menjadi bangsanya, umatnya. Yang boleh beribadah kepadanya. Seorang mau hidup baik. Dia harus merdeka. Dan dia tidak boleh di bawah satu perbudakan. Tuhan membebaskan. Tetapi Alkitab juga menyatakan ada sesuatu yang lebih mengerikan. Karena ada orang setelah dibebaskan dari perbudakan orang lain. Dia mempunyai budak sendiri di dalam dirinya. Memperbudak diri dengan dosanya. Orang Israel keluar dengan mujizat begitu hebat. Mereka itu keluar dengan hati yang merasakan tangan Tuhan yang menggendong.
Firaun yang begitu berkuasa dan mengerikan menjadi kayak seperti anak kecil yang tak berdaya. Dan belum cukup, mereka diberi lagi satu demonstrasi. Tentara datang, dihadang dengan api, tiang api. Lalu ada laut yang menyudutkan mereka. Dan Tuhan membuka. Dan mereka berjalan dituntun oleh Tuhan. Melewati dan mengubur tentara Mesir. Bagaimana setelah itu? Tarian, pujian, menggelegar, membuat bumi goncang. Sampai gemanya 40 tahun kemudian masih terdengar di telinganya Rahab. Menimbulkan iman. Luar biasa. Diberkati luar biasa orang-orang Israel ini. Keluar dengan tangan mujizat. Tidak ada seorang, tidak ada satu generasi, tidak ada sesuatu generasi yang mengalami anugerah begitu besar. Banyak orang mau ada mujizat supaya iman mereka dikuatkan. Kira-kira inilah orangnya. Tapi sayang, pembebasan secara fisik tidak berarti tuntas semuanya bebas. Mereka mengeluh, mereka menggerutu masalah air, masalah makanan, dan sebagainya. Jangan anggap kita lebih baik dari mereka. Saya sangat mengkritik dan maafkan akan terus ngulang untuk mengkoreksi. Karena seringkali baik dalam kekristenan, pendeta, orang Kristen maupun agama lain melihat Alkitab lalu mengutuk orang Yahudi. Coba kalau kita ada di tengah itu. Kalau kita mati lampu bagaimana? Kalau kita air padam bagaimana? Kalau kita kesulitan gimana? Lihatlah orang-orang yang di daerah tempat kita pergi kakek regional yang masih pakai dirijen ngangkat. Kita di rumah ngocor air sampai bermenit-menit. Kadang sampai 15 menit atau ada lebih. Ada yang pakai bak mandi. Ya, ngocor. Orang ngangkat air setengah mati. Itu ada sumber air. Di padang pasir, di mana cari sumber air? Kesulitan-kesulitan mereka. Mereka menggerutu, kita tidak lebih baik. Jangan pernah nuding mereka, tapi bercermin dari mereka. Alkitab bukan bicara dan mengutuk orang Israel, tapi berbicara sebagai satu cermin untuk melihat kita lebih buruk daripada keturunan Abraham itu. Kedegilan mereka, kita mungkin berlipat-lipat ganda. Kita lihat mereka yang menerima mujizat, yang mestinya beriman. Tapi kemudian mereka justru berdosa, mereka memberontak. Satu hari mereka mengatakan, lebih baik kami pulang ke Mesir. Kalau ketemu sama para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan bangsa-bangsa, mungkin mau digaplok orang yang ngomong gitu. Kami lebih baik mati berkanjang tanah daripada kami harus makan enak-enak sebagai budak. Benar gak saudara? Inilah yang dikatakan. Tapi bagaimana bisa muncul perkataan kami lebih baik pulang. Kami bisa makan daun bawang, daun bombay, makanan tersedia, makanan budak. Makanan budak yang bagi seorang Daniel akan mengatakan bukan makanan budak, makanan raja pun aku tidak mau. Inilah beda orang yang dicerahkan hatinya dengan yang belum dicerahkan. Maka yang keluar sebagian adalah bajingan. Ini Alkitab yang ngomong loh. Sebagian yang keluar adalah bajingan. Orang-orang yang durjana, yang menyebabkan masalah, yang menimbulkan pemberontakan, yang membuat tanah terbuka lalu mereka mati, yang melakukan hal yang sangat berdosa sampai mereka tidak bisa masuk ke Kanaan. Perbudakan itu sangat buruk, perbudakan itu kejam. Orang yang memperbudak itu kejam, tapi lebih kejam kita yang membiarkan dosa membuat kita diperbudak. Siapakah lawannya? Siapakah musuhnya? Musuhnya adalah diri kita. Dosa yang dalam diri kita yang membuat kita manusia celaka. Aku ingin berbuat apa yang baik, tetapi yang aku lakukan yang saya benci. Aku tahu tidak baik. Siapa yang dapat menyelamatkan aku?
Kita bersyukur bahwa di dalam Yesus kita bisa dibebaskan. Ada kata-kata Alkitab, dua ayat yang mempunyai makna yang sebenarnya sangat mendalam. Yang pertama ada di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-36 yang pada minggu lalu juga kita baca. Saya akan membacakan sekali lagi. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalimatnya singkat sekali tapi mendalam. Artinya seluruh dunia, seluruh umat manusia, seluruh pendiri agama, semua pengajar, semua nabi berusaha untuk menolong manusia, mengajar manusia, menyelamatkan manusia. Tapi tidak ada yang sanggup. Hanya Yesus yang melalui inkarnasi dan kematiannya di atas kayu salib membebaskan kita dan tidak ada yang lain. Lalu kemudian di dalam yang kita baca tadi, yaitu Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Bebas yang sejati. Yang hanya melalui Yesus darahnya. Inilah yang harus kita beritakan. Berita salib, berita Injil. Dan kita sendiri tidak boleh kehilangan Injil kuno. Lalu kita gantikan dengan Injil baru, Injil modern, Injil yang kontekstual, Injil yang sesuai dengan kebutuhan pasar, keinginan orang berdosa. Tapi justru kitalah yang harus tunduk pada apa yang dari Tuhan yang satu-satunya sanggup menyelamatkan kita. Syarat untuk hidup baik, manusia mesti dilepaskan. Orang yang di dalam perbudakan, contoh cerita Isaura, begitu disayang, begitu cantik, campuran, ya, orang campuran antara keturunan kalau nggak salah Portugis dengan Brasil, diperbudak. Di mata Tuhan dia berharga. Sebagian orang kaya aja pendidikannya mungkin iri sama dia karena dicintai sama nyonyanya. Di surga Tuhan begitu baik sama semua orang. Tapi ada manusia memotong, menyikat, menghajar, membunuh, merobek dan mengisi hidupnya dengan penderitaan. Lihat tadi puisinya itu. Burung pun punya kebebasan, tapi tidak untuk seorang budak. Betapa orang bisa bahagia, tapi tidak ada. Dan bahkan mau ngeluh pun itu tidak berhak. Semua dirampas. Dan kalau manusia hidup demikian, Tuhan tidak berkenan. Karena ini bukan dari Tuhan. Tapi ada satu yang lebih parah, yaitu dosa. Yang itulah yang harus membuat kita datang pada Yesus di dalam satu kerendahan hati. Di mana kita mohon belas kasihan, bahagialah orang yang miskin. Orang yang sadar dia tidak punya apa-apa. Sehingga baginya Kristus segala-galanya. Dan apapun kita tidak mau tukarkan. Nyawa kita pun kita tidak mau tukarkan dengan Injil. Yuk buang Kristus, kamu nyawamu saya lepaskan. Tidak. Seperti Nokseng yang dalam cerita panggung boneka kita. Tidak ada harganya nyawaku, hartaku, karena Kristuslah segala-galanya. Yang kedua saudara, kita belajar bahwa makna kemerdekaan itu mempunyai paling tidak dua aspek. Yaitu negatif dan positif. Kebebasan atau kemerdekaan itu bukan berarti hanya dilepaskan daripada apa yang jahat. Lalu kita dibebaskan dari perbudakan, penjara diusir, lalu kita menjadi bebas. Dan setelah bebas kita bisa berbuat apa saja. Itu adalah keliru. Karena kebebasan itu adalah satu bebas dari yang jahat. Sehingga kita bisa bebas berbuat apa yang baik. Mengisi kemerdekaan dengan baik. Kemerdekaan itu yang diraih dengan susah payah. Itu perlu dirawat. Perlu dijaga. Perlu ditumbuhkan. Perlu berbuah. Tapi orang yang berpikir dangkal, yang penting gua bebas. Dan setelah bebas, dia memakai kebebasan untuk membuat dirinya kembali diperhamba. Tidak semua orang yang telah mengalami kemerdekaan berarti negaranya menjadi baik. Tak semua orang yang setelah terima Tuhan Yesus quote and quote berarti bahwa hidupnya baik. Karena diingatkan bahwa jangan kamu
dengan kebebasan kamu untuk alasan berbuat dosa. Sehingga ada aspek-aspek lain yang termasuk di dalamnya. Saudara, kita lihat bagaimana ada orang yang setelah merdeka, mereka cepat maju. Kemarin saya ada singgung di hari Sabtu, refleksi tentang di Singapura. Seorang tokoh modern yang sangat hebat, mengagumkan. Walaupun negaranya secuil dengan penduduk mungkin 3,7 juta atau berapa. Begitu kecil, tapi menjadi dihormati seluruh dunia. Bisa dipercaya. Dan maju. Bahkan orang hebat seperti Deng Xiaoping belajar sama pemimpin di negara kota. Dan dia mewariskan sesuatu yang patut untuk dipelajari. Tidak ada satu negara yang sempurna. Tapi ada hal-hal yang dia tegakkan dengan tangan besi, dengan tanpa kompromi. Tapi bukan diktator yang sembarangan. Untuk diwariskan. Kalau tidak, rakyat perlu ada sesuatu kuasa otoritas yang harus mengatur. Karena tidak bisa yang ngawur, yang sinting mengatur. Lalu semua saling kompromi, jalan tengah. Tidak bisa. Kebenaran yang harus memimpin. Hanya ketika semua sudah dewasa, baru demokrasi itu bisa lebih, semua bisa timbang. Tidak ada yang bodoh-bodoh tidak bisa menimbang. Tetapi kita lihat bagaimana ketika orang memperjuangkan kemerdekaan, tidak akan berhasil kalau tidak ada jiwa besar. Maka pendiri-pendiri bangsa termasuk Indonesia yang telah memberi landasan banyak pondasi penting bagi satu negara, Indonesia itu memilikinya. Ideologi, konstitusi, nilai-nilai, ini adalah salah satu yang terbaik. Ya, bahkan lagunya pun sangat bagus. Salah satu lagu kebangsaan Indonesia terbaik di dalam seluruh negara di bumi ini adalah Indonesia Raya. Di dalamnya ada satu jiwa. Ya, coba lihat, sebagian lagu kebangsaan orang lain kayak seperti nyanyi-nyanyi biasa, nyanyi-nyanyi pasar. Ya. Tapi nyanyi Indonesia Raya bisa meneteskan air mata ketika dinyanyikan. Ya. Karena ada hal-hal yang unsur-unsur yang membentuk sampai jiwa yang tersarikan untuk ada banyak nilai-nilai di dalam mendirikan. Lalu juga mesti untuk ada diuji di dalam perbedaan, kekalutan, peperangan antara kepentingan golongan-golongan. Bukan golongan biasa, golongan perbedaan agama-agama. Ya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Tionghoa, lain-lain. Bagaimana bisa diselesaikan dengan jiwa besar, dengan kesepakatan. Tetapi ketika ini dikhianati, Indonesia bisa mengalami kebubaran. Kita melihat bagaimana rongrongan terus. Kalau ini tidak dipadamkan, ini akan menjadi bahaya laten. Indonesia sangat mudah untuk pecah. Sehingga aparat-aparat, kekuatan-kekuatan militer itu masih merupakan unsur yang penting. Kadang mereka lebih terdidik di dalam sekolah-sekolah militer. Kita tidak memuji, kita tidak mengagungkan, dalam hal tertentu iya. Tapi juga ada kelemahan-kelemahan yang kita semua harus tetap menjaga dan saling mengisi. Tokoh-tokoh dalam bidang-bidang lain juga mesti memberikan kontribusi walaupun sebagian ada yang tidak banyak mempelajari, tidak banyak dipersiapkan. Sehingga banyak kemerosotan. Pendidikan makin mahal, makin tinggi. Tetapi kemerosotan nilai mengalami masalah. Kebangsaan mengalami masalah. Sehingga ada banyak kesulitan. Kepercayaan, korupsi. Tidak bisanya menghargai kesatuan.
yang mestinya dibereskan dari dulu 80 tahun. Sudah aki-aki, sudah kakek. Tapi masih ketinggalan, bahkan lebih mundur ketika masih ada rumah sembahyang orang Kristen yang diganggu. Lalu seperti bajingan, mereka itu pukul-pukul sampai anak-anak ketakutan dan trauma. Dan bagaimana cara menyelesaikan? Ini semua adalah PR-PR yang luar biasa. Preman-preman satu saat begitu berkuasa tak takut. Itu gejala apa di balik itu? Politik seperti apa? Lalu bagaimana dengan korupsi-korupsi? Uang yang begitu banyak. Terakhir kalau tidak salah itu pajak-pajak mau dinaikin, pajak mau ditambah. Rakyat susah, tapi yang mungkin wakil rakyat mau naik gaji. Tidak masuk akal. Saya merasa cukup bangga waktu gereja kita, GRI Sinode, waktu krisis pendetanya itu dipotong gaji. Itu baik. Memberikan moral. Ada orang-orang yang ketika dalam kesulitan, pemimpin-pemimpin mereka itu potong. Mereka sudah banyak uangnya. Ada orang tidak bisa makan. Ini adalah hal yang baik. Tetapi hal seperti ini, sense of crisis, sikap-sikap yang baik demikian, kurang ada. Kemerdekaan telah dicapai. Setelah itu, kemunduran. Waktu orang dalam krisis, mereka itu menjadi memperjuangkan. Perlu ada nilai untuk berjuang. Mencapai kemerdekaan. Waktu ada krisis, muncul hal-hal yang baik. Mari kita jangan berantem, kita bersatu. Setelah kemerdekaan diraih, kita merasa sudah nyaman. Sehingga akhirnya yang dulu bersama-sama untuk menghasilkan satu kemerdekaan, sekarang justru jadi lawan yang disikat. Ada dalam kondisi krisis kadang kita lebih beruntung. Termasuk muncul dari mulutnya Lee Kuan Yew almarhum. Dulu kita susah, pikirannya adalah kebangsaan. Tapi ketika ini sudah nggak jadi masalah, semua orang memikirkan kepentingan diri sendiri. Semua adalah menjadi setan-setan yang egoistis. Sehingga kondisi mungkin jauh lebih berat. Kondisi ketika fokus manusia adalah bukan bagaimana saya berguna, mikirkan kepentingan besar. Telah berubah fokusnya pada diri, bagaimana aku diuntungkan dan jangan orang lain mendahului. Dan bila perlu saya sikat dulu supaya dia tidak menjadi penghalang. Dia terlalu pintar, lebih pintar dari saya harus hajar sehingga aku boleh tetap jadi nomor satu. Nah, nilai-nilai seperti ini yang kita harus mengisi kadang jauh lebih berat. Ada saat dimana kita itu mengalami satu kondisi kepepet melakukan tugas. Setelah waktu sangat singkat, tugas makin banyak. Kita menjadi very alert. Kita sigap atur waktu. Ini berapa menit, ini berapa puluh menit, ini berapa puluh menit. Selesaikan ini, selesaikan ini, selesaikan ini. Tahu-tahu bisa. Saudara pernah nggak ngalamin ini? Waktu kepepet, Anda meringkas, Anda pakai kesadaran, alertness, dan fokus. Dan dalam waktu tidak terlalu lama, bisa mengerjakan beberapa hal yang penting. Benar? Pernah ngalamin? Siapa yang gak pernah ngalami angkat tangan? Oh, semua ngalamin. Susah komunikasi, kecuali main trik-trik supaya mengecoh hasilnya kayak apa. Ya. Banyak orang pernah ngalami. Tapi yang aneh saya pernah rasakan. Setelah dengan waktu singkat mengerjakan beberapa hal. Kemudian selesai. Waktu yang banyak tidak dipakai. Dan saya merenung, refleksi. Kok aneh? Waktu yang banyak tidak dipakai kalau saya mengerjakan seperti waktu di dalam kondisi kepepet, mengerjakan dalam waktu singkat banyak hal. Betapa hebatnya. Maka orang mengatakan manusia tidak memakai kemampuan terlalu banyak. Terlalu banyak yang ada, terkandung yang belum digali potensi. Kadang manusianya memakai 5% atau kurang daripada itu. Di dalam kondisi kepepet,
kadang kita memunculkan hal yang baik. Tapi setelah kemerdekaan, kondisi baik, kadang kemerosotan luar biasa terjadi. Janganlah memakai kemerdekaanmu untuk berbuat dosa. Dan kita lihat bagaimana yang bisa konsisten, jelas visi, komitmen untuk membereskan. Misalnya ada negara yang sangat ketat dalam masalah korupsi. Sehingga orang percaya. Sehingga negara itu datang uang banyak. Negara miskin tidak punya apa-apa, tapi punya sesuatu moral, nilai, dan orang mempercayakan. Tapi negara yang kaya, orang mau datang karena di situ terlalu kaya. Berapa ratus kali kaya daripada negara miskin. Tapi negara miskin bisa lebih kaya daripada negara kaya yang miskin jiwa, miskin mental. Dan inilah keuntungan negara lain. Kalau Indonesia yang begitu kaya, orangnya begitu hebat, konsisten, prinsip, nilai. Ini salah satu negara yang luar biasa, yang menakutkan. Sehingga perlu digerogotin, perlu dibodohkan, perlu saling hajar, perlu untuk dimainkan. Supaya tidak ada kekuatan, supaya bisa dikerjain, supaya bisa diambil, dikeruk. Dan kita tidak tahu siapa musuh. Antara sesama saling bermusuhan. Tidak pernah untuk jadi. Antara suku, bangsa, ya, selalu dilakukan saling tidak diberi kesempatan. Saling mematikan. Satu negara demikian tidak mungkin maju. Mungkin satu saat akan seperti Yugoslavia. Akan menjadi tempat di mana hancur-hancuran. Kemerdekaan baik, tapi tidak cukup. Mengisinya lebih berat. Kadang orang-orang yang dalam kondisi susah lebih beruntung. Fokusnya jelas. Tapi orang yang telah diberikan kebebasan lebih berat. Karena dia harus di tengah banyak hal, dia mesti fokus. Kalau Anda punya cuma 2 buku, enak Anda rajin baca. Tapi kalau Anda sudah punya banyak bacaan, Anda nggak baca. Karena bingung apa yang mau dibaca. Tidak jelas lagi. Kemerdekaan bukan hal yang mudah untuk mengisinya. Yang berikutnya saudara kita belajar bahwa banyak orang yang bebas. Mungkin adalah yang paling diperbudak. Karena setelah orang bebas, dia senang. Sekarang aku bebas. Aku bebas kemana saja, berbuat apa saja, makan apa saja, ngerjain apa saja, lakukan apa saja. Senang sekali. Dulu tak boleh ini, tak boleh itu. Tetapi ketika dia bebas berbuat apa-apa, semua yang dia lakukan, dia bebas berbuat dosa. Dia bebas ngerokok, dia bebas untuk pakai narkoba. Di negara seperti di Belanda, di beberapa negara bagian seperti di Amerika, kebebasan itulah kematian. Karena mereka bebas dan kita lihat sejumlah tempat itu menjadi zombie. Hak mereka untuk melakukan apa saja. Tapi mereka bebas melakukan apa saja yang tidak baik. Yang merugikan. Saudara, ada konsep yang keliru tentang kebebasan. Ketika orang itu dikekang, dibatasin, diatur. Mereka berpikir itu semuanya jelek. Maka semua mesti ditolak. Maka di dalam dunia modern, penolakan terhadap setiap kungkungan yang merupakan semua yang tradisional. Gereja, pemerintah, tradisi. Sehingga semua dibuang. Maka bebas merdeka. Ini adalah naif dan sangat bodoh dan keliru. Karena penolakan demikian adalah kebodohan untuk tidak bisa memilah apa yang baik dan tidak baik. Kalau ada orang membersihkan diri sampai kelewatan, itu bukan saja yang kotor yang tidak baik, bahkan bakteri baik pun dibuang. Kalau dicuci total tanpa bisa memilah mana yang baik, mana tidak baik, akhirnya semua dibuang. Aku pilih apa yang saya suka. Yang kadang yang dia terima gak ada isinya kecuali mungkin karbo doang. Ya, gak ada hal-hal yang lain yang berguna. Ya buang semua, padahal ada unsur-unsur yang baik. Ada orang yang minum air sampai kebanyakan sampai semua dinetralkan, dilarutkan, terbuang. Kenapa kadang itu perlu ada probiotik yang bukan saja membersihkan
menetralkan, tapi juga memelihara bakteri-bakteri yang baik. Sehingga kita harus memilah apa yang baik, apa yang tidak baik. Nah, di dalam dunia modern semuanya itu ditolak. Yang penting tidak ada kekangan. Nilai-nilai tradisional, nilai agama, ketuhanan dan sebagainya, semua ditolak. Sehingga mereka menjadi bebas, merdeka. Lalu dalam kemerdekaan mereka memperbudak diri. Eric Fromm di dalam bukunya Escape from Freedom, manusia individu yang bebas, lepas dari semua ikatan, tapi kemudian membawa diri untuk dibawa otoritarian atau isolasi. Kita harus hati-hati dengan semua filosofi dan cara berpikir, karena kadang kita tuh salah berpikir. Kita anggap kita ini Allah, Tuhan yang mengatur diri. Kesalahan di Taman Eden. Kita tidak pernah menjadi Tuhan. Kita selama-lamanya adalah hamba, anak, ciptaan di bawah Allah. Yang kita harus tunduk dan di bawah otoritasnya Dia. Kita adalah manusia yang bergantung, yang diatur, yang di dalam rel. Kita bukan Allah yang bisa melintasi apa saja di dalam yang tidak dibatasi oleh batasan kita. Kita harus dibatasi, dan pembatasan itu seringkali adalah kemerdekaan. Rel kebenaran. Kita tidak bisa tolak. Otoritas yang Tuhan tata. Itu adalah suatu sistem hidup yang kita harus jalani. Karena bahkan secara ironis ketika manusia menjadi merdeka, dia memakai kemerdekaannya untuk memperhambakan diri. Di dalam dunia modern bagaimana orang menaruh diri di bawah kuasa otoritarian. Lalu kemudian ditipu sama Hitler untuk lakukan kejahatan. Dengan nama demokrasi. Tapi crazy. Manusia harus hati-hati. Tidak boleh anggap diri pintar. Berbahagialah orang yang sadar akan keterbatasan dan melihat kebenaran sejati dalam Tuhan. Dan menaklukkan diri bahwa kebenaran Tuhan. Ketika orang bebas. Tidak ada kebebasan yang mutlak tanpa batasan. Kita bukan Allah yang menentukan apa benar dan salah. Kita adalah orang yang harus datang di bawah Allah dan hidup di bawah kebenarannya. Mencari kebenarannya. Kita orang yang searching the truth, the foundation, bukan dari diri kita. Maka kita tidak boleh seperti kenaifan orang modern sekarang. Bebas semua. Anak-anak muda paling keliru. Betapa bahagianya orang yang masih mempunyai nilai-nilai sayang orang tua, hormat otoritas, hormat tatanan di dalam masyarakat. Itu semua dari Tuhan. Yang keliru adalah ketika dicemarkan pemerintah menjadi rusak, keluarga jadi rusak, otoritas orang tua jadi rusak. Orang tua ada kalanya harus menegaskan, harus menetapkan, tak ada kompromi, dan Tuhan lakukan itu. Dan kita harus tahu ketika benar itu berguna bagi kita. Karena tidak bisa argue yang hanya keliru. Kita mesti taat. Alangkah bahagianya kalau Hawa cuman turut Tuhan, tidak mau yang lain. Ceritanya happy ending. Dan dia akan mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kamu lakukan, maka kamu mengerti. Puji Tuhan. Dalam ketaatan sederhana, orang mengerti betapa beruntungnya dia telah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan itu ternyata adalah bijaksana. Bukan dengan bijaksana mengerti baru dia menentukan aku mau lakukan atau tidak. Itu dua pendekatan yang sangat berbeda. Maka ada kebebasan yang palsu. Ada kebebasan yang sejati. Dan kebebasan yang sejati justru mengikat diri kepada kebenaran dan tunduk pada kebenaran. Dan kebenaran adalah Allah itu sendiri dan hukum-hukumnya. Dan jangan pernah berpikir bahwa kita adalah Tuhan. Kita adalah pencipta. Kita adalah manusia di bawah otoritas Tuhan. Hidup di bawah hukumnya, prinsipnya yang lebih tinggi dari kita. Berbahagialah yang menyadari aku just a servant. Aku just seorang hamba yang harus tunduk pada Tuhan. Dan itulah ada saatnya kita harus menyangkal diri, apalagi riwayat kita adalah riwayat manusia berdosa. Ada banyak penyangkalan diri yang harus kita lakukan, yang dimana ada godaan-godaan,
ada hal-hal tidak baik yang muncul dalam diri kita, kecenderungan yang kita tahu salah, kita tetap kerjain. Yang akan mematikan kita, tetap kita kerjain. Kita manusia sudah ada satu problem dan moral kita. Kita bukan orang netral. Kita bukan di Taman Eden. Kita dalam dunia berdosa. Itulah sebabnya ada pengekangan diri yang sangat penting untuk dilakukan. Dan orang dewasa yang bisa lakukan. Anak-anak tidak. Orang tidak dewasa tidak. Orang Kristen terima Tuhan. Tapi dengan jiwa tak benar tidak dilatih. Tak bisa. Paulus berkata, aku bebas. Tetapi aku tidak berbuat apa suka-suka saya. Aku memakai kebebasan saya untuk tidak lakukan. Dengan kebebasan aku memilih untuk tidak makan. Kalau makanan itu membuat orang lain tersandung. Dia punya kebebasan yang dibawa kendali untuk lakukan yang baik. Orang yang dengan kebebasannya melakukan apa yang buruk sekalipun, dia tahu itu tidak baik dan dia mau mencegah tapi tidak mampu, bukan orang bebas. Tapi dia budak. Dengan atas nama, dengan nama kemerdekaan, kebebasan. Dan aku tidak di bawah kuasa apapun. Betapa indah itu tipuan setan. Ingat kejatuhan di Taman Eden. Dan kita tidak boleh lakukan itu. Yang terakhir adalah paradoks. Ada orang yang bebas tapi terikat. Tapi ada di dalam kebebasan mereka jadi zombie dan melakukan hal yang tidak baik. Tapi ada orang yang di dalam kondisi terikat, jiwa mereka bebas. Ada kondisi-kondisi tertentu kadang kita tidak bisa berdaya, tak berdaya. Ketika kejahatan muncul di dalam dunia berdosa seperti adanya Nazi Jerman, penjajahan, ada kondisi-kondisi yang dimana negara kita tidak cukup kuat, terjadi perubahan-perubahan, terjadi kisruh, terjadi chaos, terjadi pertikaian golongan, ada kondisi yang tak terkontrol. Contohnya ada orang-orang yang dibawa ke kamp konsentrasi. Ada orang yang dipenjarakan. Apapun alasan dan sebagian adalah seperti Paulus dipenjarakan karena Injil. Seperti John Bunyan dipenjarakan karena mengabarkan Injil. Nah ini sulit dipahami. Ya, karena dia dilarang oleh yang non-reform untuk tidak boleh memberitakan Injil. Gereja ngelawan gereja. Tapi yang satu adalah yang Puritan, Reform, yang satunya Katolik. Atau yang mempunyai perbedaan pandangan secara teologi. Maka ketika dilarang, dia tetap lakukan. Aku tidak bisa menolak panggilan untuk mengabarkan Injil. Akibatnya dia itu ditangkap. Di dalam penjara, Paulus bebas. Ada orang yang di luar bebas, tapi terikat, sengsara. Mereka perlu konselor, mereka perlu obat bius. Karena mereka sakit, mereka menderita. Mereka itu gelisah. Tidak bisa diam, bergolak seperti gelombang yang terus bergoyang-goyang dan menghasilkan buih-buih dan kotoran, kata Yesaya. Maka mereka mencari hiburan. Mereka mencari maksiat. Mereka mencari apa yang bisa memuaskan jiwa hati yang gelisah. Di luar bebas, sebagian berakhir dalam kehancuran. Tapi ada orang yang di dalam kondisi di penjara, tapi jiwa mereka bebas. Orang yang di dalam kurungan dan perbudakan, tapi yang menguasai dan mengekang mereka, merasa yang dikekang lebih bahagia. Inilah hebatnya orang-orang Kristen abad-abad awal. Sampai yang menganiaya dan memenjarakan, akhirnya mau jadi Kristen. Menjadi sama dengan mereka yang aniaya. Kenapa? Mereka punya damai. Ada orang yang di dalam kondisi dipenjarakan. Justru di situ kebebasan. Betapa bahagianya John Bunyan. Tidak perlu ting tong tong tong. Siapa yang punya panci perlu untuk diperbaiki. Tidak usah kerja. Di penjara dia tulis Pilgrim Progress. Kalau orang bisa tulis karya kayak ginian, selesai. Mulia.
Pilgrim Progress begitu mulia, begitu indah, menjadi langgeng sepanjang sejarah umat manusia, khususnya orang Kristen. Karya yang begitu luar biasa. Dia tidak kerja yang lain, di penjara. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jiwanya, ungkapannya, penanya. Sampai seorang yang paling hebat, paling tinggi, paling dihormati oleh pemerintah dan dijadikan sebagai seorang chaplain, seorang penasihat bagi pemerintah, namanya John Owen, yang terhormat, doktor teologi. Ketika dia membaca buku Pilgrim Progress, orang nanya, loh, orang begitu terpelajar, orang begitu tinggi, kok baca buku gini? Dia mengatakan, kalau aku bisa nulis seperti saudaraku, semua yang lain aku relakan. Wah, kalimat itu luar biasa. Betapa hebatnya. Anda sebagian pernah tahu baca Pilgrim Progress, tapi tulisan John Owen tidak baca. Jelimet, panjang, berseri. Kapan you akan baca buku Puritan yang nyelimet, yang panjang, teologi yang ketat seperti itu? Tapi di sini ada sesuatu yang luar biasa. Doktrinnya, Injilnya, jiwanya, kehangatannya, pengaruhnya yang sangat luar biasa. Ada orang yang sakit dan menderita, tapi begitu bahagia. Ada orang yang di dalam kesehatan membuang-buang energi mereka secara tidak berguna. Apa itu kemerdekaan? Kita telah dimerdekakan dari sebagai bangsa, tapi belum selesai. Tugas kita masih banyak. Kita pasti tidak bicara mengenai kebangsaan. Kemarin saya sedikit ada ngomong di hari Sabtu kemarin, bagaimana kita mesti mengisi peran kita. Sumbangsi Kristen itu besar. Dan setiap orang, baik pelaku aktif di masyarakat ataupun pemikir, penulis, pengajar, memberi sumbangsi. Dan bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan baik. Dan kita sekarang belajar mengenai refleksi terhadap konsep kemerdekaan, mempunyai makna-makna yang kiranya membuat kita lebih mengerti kemerdekaan dalam Kristus, dan setelah itu bagaimana kita boleh belajar seperti Tuhan Yesus yang bebas, Paulus yang bebas, karena banyak orang yang belum bebas, masih di bawah dosa, memakai kebebasan untuk mencelakakan diri. Ada orang Kristen yang hidupnya gagal, hancur, keluarga hancur, hidup hancur, karena mereka di bawah satu perbudakan. Tapi ada orang yang makin mulia, makin indah, makin bahagia, karena kemerdekaan yang Tuhan berikan. Anak mulia, ingat ya, jangan berpikir kebebasanlah murni semua, bebas dari semua. You keliru, you membuang harta yang memberi engkau selamat. Ada kemerdekaan adalah di dalam prinsip ordo, bahkan mengikat diri. Baru benar-benar bebas merdeka. Mari kita masuk di dalam doa.